Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 851. The Ghost Messenger tampak tidak cemas. Dia berkata perlahan, "Jika kamu tidak pergi denganku, ini adalah kesempatan terakhirmu. Kamu tidak akan pernah melihat suamimu lagi setelah bertahun-tahun. Anda tidak pernah memikirkan suami Anda sama sekali." Setelah jeda, The Ghost Messenger melanjutkan, "Jika Anda benar-benar melupakan suami Anda, mengapa Anda masih bersikeras untuk mempraktikkan keterampilan hidup jangka panjang?" Mendengar ini sejenak, dia masih tidak tergerak dan berkata langsung, "Tidak peduli apa yang kamu katakan atau lakukan, hanya ada satu tujuan untukmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mencapai tujuan ini, jadi nyalakan hatimu." Bersenandung. Pada akhirnya, dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Dengan ham yang dingin, dia menghilang dalam sekejap. The Ghost Messenger terpana melihat lenyapnya. Kemudian cahaya dingin melintas di matanya dan memberi kener. Kemudian, dia memutar telepon dan berkata, "Changqing, benar-benar tidak mudah baginya untuk membodohinya. Dengan cara ini, Anda dapat membangunkan suaminya sekarang. Saya ingin melihat bagaimana dia akan bereaksi ketika dia melihat suaminya muncul di depannya." Petik 1. Ketika sampai pada akhir, Messenger Ghost juga merupakan ekspor ham dingin, bentuk tubuh ini hanya menghilang. Pada saat ini, rumah Long Xueni. Hampir 1 jam kemudian, meskipun Tang Wenbing dan Gu Dongman masih berlatih dengan Lin Ming, mereka dapat melihat sentuhan ekstasi dari ekspresi mereka. Memang benar bahwa pada saat ini, dengan budidaya ganda Lin Ming, kekuatan mereka telah mencapai lantai 9 dari lingkungan yang menyenangkan, dan hanya langkah terakhir yang tersisa dari kekuatan lingkungan kondensat. Meskipun mereka juga tahu bahwa Lin Ming benar-benar memiliki kekuatan untuk menerobos ke rilem gas kondensat, mereka tidak dapat membantu tetapi merasa gembira ketika mereka memiliki kekuatan 9 lapisan ranah bawaan begitu cepat. Secara alami, untuk pertama kalinya, Lin Ming merasakan perubahan emosi mereka dan berkata dengan suara yang dalam, "Bingbing, Dongman, jangan terganggu. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting." Petik 1. Pada saat itu, mereka secara alami berkumpul. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Ming adalah langkah paling penting, yaitu kekuatan untuk menerobos dari 9 lapisan lingkungan bawaan ke lingkungan kondensat gas. Tiba-tiba, mereka hampir memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Waktu, juga masa lalu yang sangat cepat. Setengah jam berlalu. Pada saat ini, Lin Mingchang merasa lega. Kemudian, matanya perlahan terbuka. Dia cukup puas dengan kualifikasi Tang Wenbing dan Gu Dongman. Di bawah budidaya ganda dan pertukaran napas di 3 orang, Tang Wenbing dan Gu Dongman menerobos ranah yang menyenangkan ke ranah kondensat. Pada saat yang sama, Tang Wenbing dan Gu Dongman tidak dapat membantu tetapi tiba-tiba membuka mata mereka. Untuk pertama kalinya, mata mereka dipenuhi dengan ekstasi. Tang Wenbing tampak sangat bersemangat dan menangis, "Tuhan, aku tidak bisa mempercayainya. Aku juga memiliki kekuatan kondensat gas. Ini luar biasa." Petik 1. Suara Gu Dongman juga tampak sedikit gemetaran, "Kekuatan saya telah tiba di bidang gas kondensat, benar-benar tiba di bidang gas kondensat." Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming tampak sangat acuh tak acuh. Setelah melihat mereka, dia berkata, "Bingbing, Dongman, mengapa kamu begitu bersemangat? Selanjutnya, aku akan membiarkanmu memiliki kekuatan untuk mengubah ranah spiritual." Petik 1. Sejenak, suara Tang Wenbing dan Gu Dongman berhenti tiba-tiba. Kemudian, Tang Wenbing menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata berulang kali, "Saya merasa seperti mimpi jika saya dapat memiliki kekuatan gas kondensasi. Saya bahkan tidak bisa bermimpi tentang setengah langkah ranah spiritual.
Sekarang saya memiliki kekuatan medan gas kondensat, saya telah puas. Dengan kekuatan ini, saya bisa menjadi wakil Menteri Huan. Untuk sesaat, Gu Dongman sangat tertarik. Melihat Lin Ming, katanya, Lin Ming, adalah apa yang Anda katakan benar. Bisakah Anda benar-benar membuat saya memiliki kekuatan untuk mengubah semangat saya? Lin Ming mengangguk, alam itu benar. Ketika saya menerobos ranah spiritual, saya akan berlatih dengan Anda, dan Anda akan menerobos ke alam spiritual. Petik 1. Aduh buyung. Gu Dongman sangat bersemangat sehingga dia hampir melemparkan dirinya ke lengan Lin Ming. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak dan berkata, Lin Ming, kenapa kamu begitu baik? Kamu sangat baik. Aku memutuskan untuk tetap bersamamu. Aku benar-benar melakukan hal yang benar. Bu, ketika sampai pada akhirnya, Gu Dongman tampaknya tidak dapat membantu dirinya sendiri. Mulut kecilnya mengalir di wajah Lin Ming. Kekuatannya begitu kuat sehingga wajah Lin Ming sedikit cacat untuk sementara waktu. Aduh buyung. Lin Ming juga tampak menangis, dan kemudian berkata dengan senyum buruk, Dongman, Anda mengatakan bagaimana Anda bekerja sangat keras, wajah saya sakit, tidak, saya ingin mengembalikannya. Petik 1. Pada akhirnya, mulut Lin Ming juga menyerbu. Lao Gao menyerbu dan mencium Gu Dongman di wajah. Bersenandung. Namun, pada saat ini, ham dingin membuat Lin Ming bergerak. Kemudian dia berbalik untuk melihatnya dengan cara yang agak marah dan menggertakkan giginya. Nenek, ini saat yang tepat bagimu untuk muncul. Petik 1. Pada saat ini, itu benar-benar nenek yang tiba-tiba muncul di kamar. Setelah melihat Tang Wenbing dan Gu Dongman, ia mendengus ke Lin Ming. Kamu sangat beruntung. Kamu memiliki tunangan yang indah di rumah dan wanita cantik di sekitarmu. Petik 1. Lin Ming adalah tampilan yang serius, berkata, Nenek, bagaimana saya bisa menyalahkannya? Tidak semua keindahan bersikeras mengganggu saya. Anda mengatakan apa yang bisa saya lakukan, oh. Petik 1. Di akhir pidato, Lin Ming tiba-tiba meneriakkan rasa sakit. Memang, pada saat ini, dia melihat bahwa telinga kirinya dan kanan terjepit oleh Tang Wenbing dan Gu Dongman. Dia juga memberikan beberapa tikungan parah. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Apakah kamu ingin membunuh suamimu? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi berteriak. Pada saat yang sama, dia tidak ingin kalah. Tangannya seperti dua naga yang keluar ke laut. Dia menyelinap pada mereka. Tiba-tiba, melihat Lin Ming menggunakan gerakan seperti itu, Tang Wenbing dan Gu Dongman blues. Pada saat yang sama, mereka memelototi Lin Ming dengan marah dan berkata, "Hooligan." Petik 1. Kemudian mereka harus melepaskan pada saat yang sama, dan kemudian mereka baru saja melintas, meninggalkan Lin Ming sedikit jauh. Tentu saja, jika bukan karena penampilan tiba-tiba Nenek Tong, mereka masih menantikan untuk melakukan sesuatu dengan Lin Ming. Tapi dia tidak hanya muncul, tetapi juga sepertinya sedikit cemburu. Kekuatannya tak terduga. Untuk sesaat, mereka tidak berani memiliki pemikiran lain. Pada saat ini, Lin Ming juga menjadi serius. Sebelum kepergiannya yang tiba-tiba, dia secara alami merasakannya. Dia bertanya, Nenek, apakah orang itu menuntunmu sebelumnya? Melihat bahwa Lin Ming mengajukan pertanyaan ini, dia juga mengatakan hal yang sama. Dia sedikit mengangguk, itu benar. Petik 1. Oh, siapa itu? Apakah kamu mengejar? Tanya Lin Ming. Jika orang ini tidak membiarkan saya mengejar ketinggalan dengannya, saya tidak bisa mengejarnya untuk sementara waktu. Kekuatannya tak terduga. Ketika saya melihat pria ini, saya juga terkejut. Pria ini adalah messenger hantu. Petik 1. Apa? Right. The Phantom Messenger keluar mendengar ini, Tang Wenbing dan Gu Dongman tidak bisa membantu berseru pertama, dan wajah mereka bermartabat. Bab 852. The Phantom Messenger. Sejenak, Lin Ming terkejut. Dia mengerutkan kening dan bertanya, bukankah Ghost Messenger dan putranya dipenjara di hutan Yehe oleh leluhur jahat?
Mengapa mereka tiba-tiba keluar? Untuk menggunakan Wu Sunyi untuk membantunya menyingkirkan segel dan penjara dari 6 sekte, itu bukan masalah sepatah kata untuk leluhur jahat untuk membiarkan utusan hantu dan putra-putranya keluar, dia bersenandung. Setelah jeda, ada warna yang bermartabat di wajahnya. The Ghost Messenger akan keluar dan menjelaskan bahwa itu untuk Anda dan Wu Yangyi. Hati-hati. Petik 1. Lin Ming berkata sambil tersenyum, aku khawatir The Ghost Messengers tidak akan bisa melindungiku. Petik 1. Bersenandung. Sang ibu mendengus, bocah, jangan tersenyum padaku. Sejujurnya, Messenger Ghost begitu kuat sehingga aku bahkan tidak punya setengah kesempatan untuk menang. Petik 1. Oh. Untuk sesaat, Lin Ming hanya memberikan jawaban ringan. Ini membuat Nenek Tong tertegun. Kenapa, bukankah kamu takut? Lin Ming berkata dengan wajah serius, aku tahu bahwa Nenek Tong adalah seorang wanita dengan mulut pisau dan hati dadih kacang. Jika para pembantu hantu dan putranya benar-benar melakukan sesuatu padaku dan Sunyi, kamu tidak akan duduk dan mengabaikannya mereka. Petik 1. Pada saat ini, ada jejak warna yang tidak bisa dijelaskan di matanya, dan kemudian dia berkata, ini tidak harus. Apakah Anda tahu apa yang membuat saya utusan hantu itu? Ini hanya untuk membiarkan saya tidak berpartisipasi dalam urusan Anda dan bertanya kepada saya tidak untuk membantu Anda. Petik 1. Di dalam hatinya, Lin Ming bertanya, kenapa, apakah kamu setuju, Nenek? Ibu sedikit mengerutkan kening, The Ghost Messenger memindahkan suamiku keluar. Pada saat itu, aku hampir sepakat. Petik 1. Lin Ming tidak bisa membantu melambung, kenapa, kamu masih punya suami? Sang ibu tidak bisa menahan matanya, jika aku tidak punya suami, aku tidak bisa keluar dari batu. Lin Ming berkata dengan wajah serius, saya tidak bermaksud begitu. Bukankah Anda mengatakan bahwa suami Anda sudah lama meninggal? Suamiku sudah lama meninggal, tapi... Setelah jeda, sang ibu tiba-tiba tidak ingin membicarakannya. Dia sedikit tidak sabar dan berkata, jangan membicarakannya. Ngomong-ngomong, tidak peduli apa yang dikatakan oleh Messenger Ghost, lakukan atau lakukan, hanya ada satu tujuan, yaitu membiarkan leluhur jahat keluar. Aku tidak akan pernah tertipu olehnya. Petik 1. Sejenak, Lin Ming mengangguk sedikit, dan kemudian dia tidak membicarakannya lagi. Sister Long, apakah kamu kembali? Pada saat ini, dengan suara mendesak, sosok yang cantik berlari di. Sosok yang tiba-tiba datang adalah Zhou Yitong. Segera setelah itu, suatu sosok datang, dan itu adalah Master Racun. Sebelum Long Xueni tidak bisa kembali sejenak, Lin Ming sudah mengatakan halo kepada guru racun. Dia meminta Master Racun untuk mengikuti Zhou Yitong 24 jam dan berurusan dengan pekerjaan Zhou Yitong pada saat yang sama. Sebagai pemimpin Liga Anti Dunia yang terkenal, Master Racun hanya berkaitan dengan pekerjaan Zhou Yitong. Dengan cara ini, Lin Ming secara alami merasa lega. Di mana saudara perempuan lama? Pada saat ini, matanya menyapu Tang Wenbing, Gu Dongman dan Nenek Tong. Zhou Yitong Kaisewa. Ketika matanya jatuh di wajah Lin Ming, dia bertanya dengan marah. Tong Tong, jangan khawatir, kakak perempuan lama memiliki kehidupan yang baik di klan naga. Kakak perempuan tua akan segera, kata Lin Ming. Kamu curang. Tetapi tanpa menunggu Lin Ming selesai, Zhou Yitong terganggu dengan tampilan yang lebih marah, dan kemudian hampir menumpahkan air mata, dengan mengatakan, tidak ada seorang pun dalam klan Panjang yang tahu betapa mereka membenci saudari lama, terutama 4 tetua. Bagaimana bisa kakak lama memiliki kehidupan yang baik di klan Panjang? Lin Ming, kau penjahat. Itu pasti saudara perempuan yang mengalami kecelakaan. Itu sebabnya kamu berbohong padaku. Petik 1. Pada akhirnya, Zhou Yitong mengalahkan dada Lin Ming dengan sepasang tinju kecil, tetapi masih berkata, sebelum Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan membawa saudara perempuan lama kembali dengan aman.
Anda hanya berbohong kepada saya, Anda bajingan. Zhou Yitong dimarahi, air mata tidak bisa membantu tetapi percikan bawah. Lin Ming berkata-kata, meraih tangan Zhou Yitong dan berkata, Tong Tong, jika Anda tidak percaya saya, Anda harus percaya pemimpin tim Huaan. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming menunjuk Tang Wenbing. Melihat ini, Tang Wenbing mengangguk dan berkata, Tong Tong, panjang Sueni dalam klan naga dia benar-benar memiliki kehidupan yang baik, dia akan segera kembali. Petik 1. Betulkah? Zhou Yitong melihat Tang Wenbing. Tang Wenbing tidak tahu apakah itu benar. Hanya saja Lin Ming tiba-tiba meminta dia untuk membuka mulutnya. Pada saat ini, ia hanya bisa mengangguknya kepala lagi. Memang benar, tentu saja. Petik 1. Zhou Yitong tiba-tiba bertanya, seberapa cepat itu? Jam, hari, atau bulan? Sehat. Untuk sesaat, Tang Wenbing dihentikan oleh ini, dan ia dengan cepat menunjukkan matanya ke Lin Ming. Lin Ming mengatakan, Tong Tong, saya berjanji kepada Anda bahwa Anda dapat melihat adik panjang dalam seminggu paling banyak. Petik 1. Ya, seminggu paling banyak. Melihat Zhou Yitong ini kafir wajah dan melihat Lin Ming, Tang Wenbing alami menambahkan. Yah, aku akan mempercayai Anda untuk sementara waktu. Pada saat ini, Zhou Yitong bersenandung Lin Ming dan Tang Wenbing. Tiba-tiba, dia menunjuk ke Master Racun dan berkata kepada Lin Ming. Katakan padanya untuk menjauh dari saya. Aku bosan mengikutinya 24 jam. Petik 1. Master Racun adalah melihat Lin Ming dengan wajah tak berdosa. Wajah Lin Ming tenggelam dan berkata, Tong Tong, ini tidak bisa ditawar. Master Racun dengan Anda untuk melindungi keselamatan Anda. Jika kakak lama tahu bahwa saya tidak melindungi Anda dengan baik, dia akan membunuh saya setiap menit. Petik 1. Lalu ia berkata kepada Master Racun, Master Racun, tidak peduli apa yang dikatakan atau tidak, Anda harus mengikuti Tong Tong 24 jam sehari Tong Tong. Petik 1. Ya. Master Racun menjawab, Lin Ming, Anda penjahat, kau bajingan, jika Anda tidak membawa adik kembali panjang, sekarang Anda harus membatasi kebebasan pribadi saya. Saya benci kasih banyak, woho. Mendengar wajah yang sangat serius Lin Ming mengatakan Master Racun, wajah sedikit marah Zhou Yitong ini berubah biru, mengaum di Lin Ming, kemudian berteriak dan habis. Master Racun alami juga diikuti. Master Racun melindungi Zhou Yitong, dan Lin Ming secara alami lega. Namun, itu wajar untuk bangun panjang Sueni di 7 hari, jika tidak Zhou Yitong akan benar-benar berjuang dengan dia. Setelah itu, Lin Ming tidak menunda lagi. Dia meninggalkan dengan ibunya, Tang Wenbing dan Gu Dongman untuk pergi ke klan naga. Tidak lama setelah mereka pergi, Lin Ming mendengar dua mengi dan melihat dua sosok terbang dari atap gedung sebelah. Mereka jatuh di balkon dan melihat bahwa mereka adalah dua orang putih salju. Salah satu dari mereka berkata, saya sudah tahu. Lin Ming tinggal di sini. Petik 1. Lain mengatakan, tidak ada satu di sana. Petik 1. Kemudian kita akan menunggu di sini untuk dia datang kembali. Petik 1. Anak ini begitu berani bahwa ia berani membunuh Batman di dunia barat. Kami perlu untuk minum darahnya dan meruntuhkan tulang-tulangnya. Petik 1. Saat ini, dua badan berkelebat lagi, mereka telah menghilang di balkon, jelas mereka telah memasuki rumah. Bab 853. Pada saat ini, dengan Tang Wenbing, Gu Dongman dan Tong Lao, Lin Ming telah tiba di tanah klan naga. Dia mengambil 3 keputusan Kunlun. $3. Ketika ia melihat 3 keputusan Kunlun di telapak tangan Lin Ming, Patriark pertama menunjukkan ekspresi terkejut, tidak ada hanya satu. Untuk sesaat, Lin Ming tersenyum, dan kemudian berbicara tentang apa yang terjadi pada Fang dan panjang keluarga Sueni ini. Apa? Zhuang Zezeng dan Peng Yanheng yang Batman. Mendengar ini, Patriark sedikit tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian warna yang bermartabat muncul di wajahnya.
Saya pernah mendengar bahwa ada Batman di dunia barat di Huan untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, itu benar bahwa Anda membunuh mereka berdua. Aku takut kau menusuk sarang lebah. Petik 1. Sebelum Lin Ming berbicara, gadis di sampingnya tidak bisa membantu bersenandung dan berkata, Menteri Huan mengatakan hal yang sama, tapi Lin Ming tidak peduli sama sekali, dan saya tidak peduli. Petik 1. Pada titik ini, ada tampilan pembunuh di matanya. Saya berharap lebih monster dari dunia barat datang. Lebih baik pada waktu itu, saya akan mengirim mereka kepada Tuhan mereka satu persatu. Petik 1. Melihat tampilan sengit ibu, untuk sesaat, Patriark tampaknya menyadari sesuatu. Lalu ia berhenti berbicara tentang hal itu, tapi masih mengingatkan Lin Ming mengatakan, Lin Ming, Anda akan lebih baik tinggal di tempat naga klan 2 hari ini, dan hari setelah besok adalah waktu untuk pergi ke Kunlun Gunung. Saat itu, saya akan membawa Anda ke Kunlun Mountain sendiri. Petik 1. Lin Ming mengangguk sedikit. Pada saat ini, Wu Sunyi mengulurkan tangannya dan mengambil pesanan Kunlun dari Lin Ming. Melihat ini, Lin Ming menyingkirkan sepotong Kunlun Ling sendiri, dan kemudian memberikan potongan lain untuk Nenek Tong. Dia dan Wu Sunyi pergi ke Kunlun Mountain untuk tujuan keabadian. Adapun mengapa dia pergi ke Kunlun Mountain, dia tidak menjelaskannya. Untuk sesaat, Lin Ming tidak meminta banyak. Namun, Lin Ming juga bisa menebak bahwa harus ada sesuatu yang penting untuk Nenek Tong pergi ke Kunlun Mountain, karena sebelum, Fang Zeli membuat kesepakatan dengan Nenek Tong dengan sepotong SK Kunlun, sehingga ia bisa tinggal di Yanjing. Fakta bahwa dia setuju untuk membuat kesepakatan dengan Fang Zeli alami menunjukkan bahwa pesanan Kunlun ini sangat penting baginya. Lin Ming, aku baru saja putus melalui kekuatan medan kondensat gas. Saya ingin beristirahat dulu. Petik 1. Pada saat ini, Tang Wenbing tiba-tiba membuka mulutnya. Ya, saya akan beristirahat juga. Gu Dongman juga berkata. Bahkan, hanya 2 orang tahu bahwa pertama kali mereka melihat Wu Yanyi, mereka tidak bisa membantu tetapi set of gelombang yang mengerikan. Tentu, mereka selalu berpikir bahwa kecantikan Wu Sunyi adalah unggul dari mereka. Adapun kekuatan, mereka berpikir bahwa Wu Sunyi tidak dapat dibandingkan dengan mereka sama sekali, yaitu, dia hanya orang biasa. Meskipun kemudian, mereka juga tahu bahwa Lin Ming diajarkan Wu Yanyi Kungfu, mereka masih tidak peduli. Tapi sekarang, dengan kekuatan mereka tidak dapat melihat melalui kedalaman kekuatan Wu. Terlebih lagi, mereka tidak tahu apakah itu ilusi mereka. Berdiri di samping Lin Ming seperti ini, mereka selalu bisa merasakan sedikit tekanan dari Wu. Ketika mereka melihat Wu Sunyi sedikit, mereka tampaknya dapat melihat jejak permusuhan bisa dijelaskan dari mata Wu Sunyi ini. Untuk sesaat, itu membuat mereka berdua merasa tak terbendung. Pada saat ini, Tang Wenbing juga membuka mulutnya pertama, dan Gu Dongman juga membuka mulutnya. Mendengar bahwa mereka ingin beristirahat, Lin Ming secara alami tidak berpikir banyak tentang hal itu. Kemudian Patriark meminta seseorang untuk datang dan mengatur mereka untuk beristirahat. Setelah mereka pergi, Patriark menatap Wu Sunyi dengan senyum di sudut mulutnya, setengah bercanda dan setengah serius, dan berkata kepada Lin Ming, Lin Ming, Anda selalu dikelilingi oleh wanita cantik. Apakah Anda tidak takut bahwa tunangan Anda cemburu? Lin Ming tidak berbicara, tapi ham dingin datang dari mulut Wu Sunyi ini. Namun, melihat wajah acuh tak acuh Wu Sunyi, ia mengatakan, dia dan aku hanya tunangan tanpa nama. Tidak ada peduli berapa banyak keindahan dia di sekelilingnya, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 1. Saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memarahi Patriark beberapa kali. Dia tidak tahu mana pot ia bicarakan. Untuk sesaat, dia melihat jantung dengan mata dan hidungnya, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Yah, aku tidak akan mengganggu Anda. Untuk sementara waktu, suasana menjadi canggung, dan Patriark mengatakan bahwa ia akan cuti. Sehat, tapi kemudian,
wajahnya berubah sedikit. Pada saat yang sama, Lin Ming, Wu Sunyi dan Nenek Tong juga tampak keluar dari ruangan. Naga klan tumbuh. Benar saja, saat berikutnya, suara seperti guntur suara bergulir terdengar, tekanan bisa dijelaskan juga datang ke Lin Ming 4 orang dalam sekejap. Menguasai. Petik 1. Untuk sesaat, hati Lin Ming bergerak. Siapa yang akan itu? Lin Ming 4 orang juga memiliki menebak dalam pikiran mereka pada saat yang sama. Kemudian mereka menghilang di rumah dan muncul di luar lapangan. Pada saat ini, saya melihat 3 sosok luar, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, 2 orang di usia 30-an awal mereka. Angka terakhir adalah di awal 20-an. Tapi anehnya, pria itu memiliki rambut salju putih panjang dan jenggot. Jenggot juga salju putih dan jatuh langsung ke dadanya. Sehat. Pada saat ini, Lin Ming tertegun. Dia tidak bisa melihat kedalaman kekuatan masing-masing sama sekali dengan kekuatan setengah langkahnya. Adapun kekuatan kedua orang di sampingnya, ia bisa melihat bahwa ia memiliki semangat setengah langkah. Kamu siapa? Pada saat ini, hati patriark ini juga tidak dari kejutan. Dia telah mengubah ranah dunia spiritual, juga tidak melihat kedalaman kekuatan masing-masing. Saya pemimpin paviliun Changjian dari Qingcheng Sekte. Pedang adalah tanpa nama. Pada saat ini, orang aneh berkata pelan, dan mata yang tampaknya biasanya juga menyapu perlahan dari patriark, Lin Ming, Wu Sunyi, dan Nenek Tong. Sekolah Qingcheng. Ketika ia melihat sisi lain, ia tahu identitasnya. Untuk sesaat, patriark tidak bisa membantu tetapi bunyi di dalam hatinya, tapi dia berkata pelan, saya tidak tahu mengapa pemimpin paviliun diketahui tiba-tiba datang ke klan naga. Pedang itu tidak diketahui, tapi orang di sebelah kiri memberikan ham dingin. Ham, pemimpin Qingcheng Sekte, wakil pemimpin Qingcheng Sekte, dan 3 murid ilmu pedang paling berbakat semua hilang selain itu, puluhan murid yang akhirnya kembali ke Qingcheng Sekte juga. Kehilangan beberapa memori tanpa alasan semua jenis keadaan menunjukkan bahwa ia memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan tanah klan naga pemimpin klan panjang. Ada apa? Saya harap Anda dapat melakukan semuanya dalam satu atau lain cara. Petik 1. Berbicara tentang akhir, dengan ham dingin yang jatuh, semangat pembunuh yang sangat kuat juga dikirim keluar dari orang itu, seolah-olah ia akan melakukannya saat langsung di sebelah. Melihat ini, pemimpin klan tidak bergerak sejenak, dan berkata pelan, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Murid Qingcheng Sekte belum pernah ke klan naga. Petik 1. Bab 854. Secara alami, dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Kekuatan pemimpin paviliun Changjian dari Sekte Qingcheng tiba-tiba tampak tak terduga. Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa melihat kekuatan ranah Hualing, jadi dia hanya bisa menyangkalnya. Sangat bagus, dengar ini, mata pria itu menyipit, sesaat, momentum yang lebih kuat juga dikirim, perlu untuk memulai. Jangan lakukan itu. Pedang tidak tahu harus berkata apa pada saat ini, tetapi dia menghentikan pria itu, dan kemudian berkata kepada patriark. Pemimpin klan Long, mungkin ada beberapa kata yang belum dipahami oleh magang saya. Biarkan saya memberitahu Anda. Apakah itu pedang roh atau pedang cilin, napas menghilang di klan naga. Tidak peduli bagaimana Anda menyangkalnya, itu tidak berguna. Tentu saja, saya tahu bahwa patriark tentu saja tidak memiliki keberanian untuk melawan pemimpin Qingcheng Sekte. Sekarang aku di sini. Jika Anda memiliki kesulitan, atau terancam oleh seseorang, Anda dapat mengatakannya sekarang. Saya berjanji bahwa Anda tidak akan bertanggung jawab, dan tidak peduli siapa yang ada di belakang. Anda tidak akan lepas dari saya. Saya mungkin juga memberitahu Anda dengan jujur, bahkan jika Anda sudah memiliki kekuatan untuk mengubah ranah spiritual, tetapi di tangan saya, Anda juga tidak dapat membuat beberapa gerakan, jadi jangan salah. Petik 1. Setelah itu, mata tanpa nama Jian tertuju pada patriark. Menurutnya, dia telah membuatnya sangat jelas.
Dia juga percaya bahwa Patriark akan memberitahu beberapa informasi kali ini. Tapi dia kecewa. Dia melihat Patriark sedikit mengguncang kepalanya. Pemimpin paviliun tanpa nama, meskipun Anda sangat yakin bahwa hilangnya sekte pemimpin sekte Qingcheng terkait dengan klan naga, saya juga sangat yakin bahwa sekte pemimpin sekte Qingcheng belum ke klan naga. Petik 1. Patriark, apakah kamu benar-benar menolak untuk mengatakan sesuatu? Pada saat ini, di mata hambar Jian Mingming, ada kilatan tipis cahaya dingin. Meski begitu, Lin Ming merasakan penindasan untuk pertama kalinya. Apa kekuatan Sek Qingcheng, pemimpin tak dikenal dari paviliun pedang Tibet? Untuk sesaat, Lin Ming diam-diam ketakutan. Melihat ini, jantung Patriark berdetak tiba-tiba, tetapi wajahnya masih tenang dan berkata perlahan. Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Jika Tuhan yang tidak dikenal tidak percaya padaku, aku tidak bisa menahannya. Petik 1. Jika kamu tidak melihat peti mati, kamu tidak menangis. Tiba-tiba, para lelaki di sisi kiri dan kanan pedang memberi ham dingin pada saat yang sama, dan mereka juga mengangkat momentum yang sangat kuat. Saat berikutnya, ia mendengar dua suara mengi dari menerobos udara. Dia melihat dua orang juga langsung bergegas ke Patriark. Di bawah terburu-buru, lapisan cahaya keemasan cahaya naik dari keduanya. Cahaya itu sangat tajam, yaitu pedang Qi. Sehat. Pada saat berikutnya, wajah Lin Ming sedikit berubah. Dia melihat bahwa cahaya keemasan ringan yang muncul di luar kedua pria itu berubah menjadi pedang yang tajam. Mereka seperti dua pedang terbang besar, menembaki Patriark. Ini adalah keterampilan pedang surga dan manusia yang hanya bisa dipraktikkan oleh para murid paviliun Changjian dari sekte Qingcheng. Pemimpin klan, Anda bisa melihatnya sekarang. Petik 1. Untuk sementara waktu, wajah Nameles pedang juga menunjukkan jejak kebanggaan dan kepuasan untuk mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, di hadapan dua orang bergegas ke arahnya, wajah Patriark juga menunjukkan jejak warna yang bermartabat. Jika hanya dari sudut pandang ranah, kedua orang ini setengah langkah dari kekuatan roh, dan kekuatan rohnya tidak dapat dibandingkan. Tetapi kuncinya adalah dia hanya bisa memainkan setengah dari kekuatan ranah roh ketika dia minum pil Jeyuan. Jika dia menunjukkan semuanya, dia akan menghilang dalam waktu singkat. Tetapi sekarang tampaknya setengah dari kekuatan mentransformasikan keadaan spiritual jelas tidak sama dengan upaya bersama dari dua murid paviliun pedang Tibet yang telah menampilkan ilmu pedang surga dan manusia. Bersenandung. Petik 1. Tetapi saat berikutnya, dengan ham yang dingin, sosok berdiri di depannya. Lin Ming. Untuk pertama kalinya, Patriark berseru. Memang, angka ini adalah Lin Ming. Namun, bahkan dia bukan lawan dari dua orang ini. Lin Ming mengambil inisiatif untuk berdiri, yang tidak diragukan lagi akan membunuhnya. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak tiba-tiba berubah. Lin Ming, keluar dari jalan. Kamu bukan lawan, Petik 1. Setelah seru, Patriark juga segera membuka mulutnya, tetapi ketika dia selesai hukuman, suaranya tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, dia bisa melihat dengan jelas. Tiba-tiba, lapisan cahaya hitam keluar dari Lin Ming. Untuk pertama kalinya, dari cahaya hitam, dia juga merasakan jejak palpitasi dan keanehan. Dia tidak bisa mengatakan dengan jelas bagaimana rasanya, sama seperti itu mengalir keluar dari jiwanya. Ini, ketika Patriark merasakan jejak palpitasi, dia tidak bisa merasa bingung. Sehat. Ketika mereka melihat Lin Ming tiba-tiba menyala, kedua pria itu juga mendengus dengan jijik, tetapi kemudian cahaya hitam yang aneh keluar dari Lin Ming, yang mengejutkan mereka. Namun, itu hanya sesaat. Kemudian, semangat pembunuhan kedua pria itu menjadi lebih kuat, dan kecepatan menjadi lebih cepat. Kemudian dengarkan mengi dua cincin, dua orang terbang di bawah, sudah sangat dekat dengan Lin Ming. Cahaya keemasan cahaya pedang terbang di luar tubuh kedua pria itu akan langsung menusuk tubuh Lin Ming.
Cekung, cekung. Tetapi saat berikutnya, dengan suara dua tabrakan logam, ledakan Mars juga pecah. Cahaya hitam di luar tubuh Lin Ming secara langsung memblokir kedua pedang terbang yang terbuat dari cahaya emas pucat. Bagaimana bisa? Pedang surga dan manusia yang kita kumpulkan bersama-sama bahkan tidak bisa melawan Lingwu yang mengubah ranah roh. Bocah ini jelas kekuatan setengah langkah mengubah semangat. Untuk sesaat, kedua tubuh pria itu membeku dan mata mereka melebar, yang penuh dengan warna yang luar biasa. Haha. Pada saat ini, Lin Ming memandang mereka dengan jijik di wajahnya. Setelah tertawa, katanya, "Jika Anda ingin bersaing dengan pemimpin klan-klan panjang, Anda tidak memenuhi syarat. Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu." Petik 1. Sebelum suara sepatah kata, cahaya dingin melintas di mata Lin Ming. Begitu dia melompat, dia melihat bahwa cahaya hitam di luar tubuhnya cerah dan langsung diselimuti mereka. Apa ini? Untuk sesaat, di muka cahaya hitam, kedua pria itu tidak bisa membantu tetapi mencurahkan rasa palpitasi yang lebih kuat, dan bahkan kaki mereka tidak bisa membantu mengguncang. Dalam perasaan mereka, cahaya hitam itu seperti mulut besar monster hitam yang memakan orang. Begitu tertutup dan menelan mereka akan mati. Sikat, tanpa sadar, dua dahi keringat dingin semuanya keluar. Tetapi ketika mereka melihat bahwa lapisan cahaya hitam ini akan menutupi mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang tidak terlihat datang kepada mereka, dan kemudian pasukan itu menarik mereka kembali. Sebuah teriakan kemudian terdengar, lalu melihat tubuh dua orang langsung terbang kembali, waktu instan kembali ke sisi tak bernama pedang. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pemimpin paviliun koleksi pedang Sekte Qingcheng. Dia tidak tahu nama pedang itu, jadi dia mengambilnya kembali. "Kamu siapa?" Pada saat ini, mata Nameles Sword juga tidak dapat membantu melacak warna yang tidak terduga, menatap Lin Ming, bertanya. Bab 855. Meskipun ia merasa jejak palpitasi ketika cahaya hitam pertama kali muncul, itu tidak sangat kuat. Melihat bahwa Lin Ming hanya setengah langkah menjauh dari semangat, ia secara alami tidak memperhatikan hal itu sejenak. Tapi kemudian, Lin Ming tiba-tiba diblokir penggunaan bersama dua muridnya surga dan manusia pedang, dan ia harus terkejut. Setelah semua, jika dua murid dari Tibet Pedang Paviliun bergandengan tangan untuk melakukan keterampilan surga pria pedang, bahkan praktisi Lingwu di ranah spiritual yang sulit untuk menolak, apalagi para praktisi yang hanya memiliki setengah langkah kekuatan spiritual. Untuk sesaat, ia tidak terkejut dengan cahaya hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Ming. Namun, dia tidak tahu apa yang hitam cahaya luar Lin Ming adalah. Itu tidak aura gelap atau apapun aura surgawi. Pada saat ini, setelah pertanyaan keluar, mata tak bernama Jian menatap Lin Ming. Tampaknya bahwa ia akan melihat sesuatu langsung dari Lin Ming. Melihat ini, Lin Ming tersenyum dingin, dan kemudian berkata kepada Jian Ming langsung, "Karena Anda mencari keberadaan orang-orang yang hilang dari Qingcheng Sekte, saya benar-benar tahu, dan saya dapat memberitahu Anda terus terang." Petik 1. Melihat Lin Ming membuka mulutnya seperti ini, dua murid pedang tak bernama berpikir bahwa Lin Ming takut. Mereka terkejut dengan langkah tiba-tiba pedang tak bernama ini. Salah satu dari mereka mendengus dengan dingin dan berkata, "Boy, Anda bijaksana. Apapun yang Anda tahu, Anda harus memberitahu kami. Kami tidak akan peduli tentang apa yang telah Anda tersinggung kami sekarang." Petik 1. Mendengar ini, Lin Ming hanya mencibir sejenak. Lalu ia memandang tak bernama pedang dan berkata, "Tak bernama paviliun Tuan, kenapa tidak Anda mendidik dua anjing Anda?" Master tidak berbicara. "Apa namanya?" Untuk sesaat, kata-kata ini juga membiarkan mata pedang tanpa nama tidak dari melayang di atas jejak ketidaksenangan, sedikit mengerutkan kening. Adapun dua murid dari Tibet Pedang Paviliun, reaksi mereka secara alami lebih besar. "Bau anak, apa yang Anda maksud dengan memanggil kita anjing? Kau memarahi lagi, kami berjanji untuk tidak melepas kepala anjing Anda."
Petik 1. Dalam sekejap, dua murid tersipu dan leher mereka menjadi tebal. Mereka siap untuk melawan Lin Ming. Untuk sesaat, Lin Ming masih tanpa ekspresi dan mengatakan langsung ke Jian Mingming, Master dari Paviliun Tanpa Nama, saya sarankan Anda mengajar dua anjing ini pelajaran. Jika tidak, aku minta maaf, aku benar-benar tidak akan mengatakan apa-apa. Petik 1. Kata kasar Lin Ming keluar lagi. Kali ini, dua murid dari Tibet Pedang Paviliun berteriak marah. Mereka berada di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang di Sekte Qingcheng. Bahkan jika pemimpin Sekte Qingcheng melihat mereka, ia harus memberikan mereka beberapa wajah. Tentu, tidak ada yang berani menyalahgunakan mereka seperti ini. Baiklah. Melihat bahwa mereka akan buru-buru untuk melawan Lin Ming, wajah Jian Ming merosot dan ia berhenti. Segera, dua murid merasa bahwa martabat yang tak tertahankan keluar dari Tanpa Nama pedang. Itu juga flash waktu yang menyelimuti mereka. Mereka tidak hanya mampu bergerak, tetapi juga tidak dapat berbicara. Pada saat ini, Jian Mingming tampaknya terlalu malas untuk lebih memperhatikan dua orang ini dan berkata kepada Lin Ming. Saya sudah mengatakan kepada mereka untuk tutup mulut. Sekarang Anda dapat mengatakan, jangan khawatir. Selama Anda mengetahui keberadaan para pemimpin Qingcheng Sekte, saya tidak akan mempermalukan Anda atau patriark dari klan Panjang. Petik 1. Untuk sesaat, sudut mulut Lin Ming berubah sedikit naik, apakah ini benar? Lin Ming tiba-tiba bertanya pertanyaan ini, yang membuat tak bernama pedang sedikit tertegun. Kemudian ia menunjukkan wajah yang bermartabat dan berkata, tak bernama pedang saya adalah 1000 pound, jadi wajar untuk menganggapnya serius. Petik 1. Baiklah. Lin Ming mengangguk sedikit dan kemudian berkata, itu mudah untuk menemukan keberadaan pemimpin Qingcheng Sekte. Jika Anda ingin menemukan mereka, itu juga sangat mudah. Hanya menyeka pedang di leher Anda. Petik 1. Kata-kata ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan pedang tanpa nama cemberut kecil, untuk waktu di mata cahaya dingin juga semua berkedip keluar, tanyakan cara, apa yang Anda kata-kata ini artinya? Lin Ming. Ketika dia melihat Lin Ming mengatakan ini, Patriark hampir takut sampai mati. Pada awalnya, dia melihat bahwa Lin Ming dan Jian Mingming mengatakan begitu banyak. Dia pikir dia akan membuat beberapa kata untuk membunuh Jian Mingming, tetapi dia tidak pernah berpikir dia siap untuk mengatakan yang sebenarnya. Terkejut, Patriark dengan cepat menghentikan Lin Ming pergi. Namun, Lin Ming tampaknya tidak mengerti sama sekali. Dia berkata langsung pada pedang. Arti dari ini sangat sederhana. Qingcheng mengirim beberapa orang untuk melihat Raja Neraka. Petik 1. Tidak mungkin. Petik 1. Mendengar ini, kedua murid Paviliun Changjian berbicara untuk pertama kalinya dan tidak percaya hal seperti itu sama sekali. Belum lagi dua tuan dan wakil Master Sekte Qingcheng, bahkan jika mereka adalah 3 bakat pedang besar, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, apalagi bunuh mereka secara langsung. Petik 1. Kamu bangsat. Petik 1. Bocah, aku akan bertanya padamu terakhir kali. Pada saat ini, lampu dingin melintas di mata Jian Ming. Dia menatap Lin Ming dan bertanya setiap kata. Apa yang kamu katakan itu benar atau salah? Petik 1. Lin Ming masih berkata, alam itu benar. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada Patriark Klan Naga. Petik 1. Mendengar kata-kata Lin Ming, Patriark hampir melompat ke tenggorokannya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Lin Ming sedang mencari kematian. Patriark, adalah apa yang dikatakan bocah itu benar atau salah? Pada saat ini, mata bernama pedang jatuh pada Patriark. Untuk sementara waktu, tekanan tak kasat mata juga menyelimuti Patriark, yang membuat Patriark melangkah kembali secara tidak sadar. Dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya sedikit. Apa? Para pemimpin Sekte Qingcheng benar-benar mati. Melihat ini, mata kedua murid Paviliun Pedang Tibet tiba-tiba melebar, yang penuh dengan warna yang luar biasa. Siapa yang melakukannya?
Mata Nameles pedang terus menatap kepala klan, tanyakan jalan. Saya melakukannya. Petik 1. Suara Lin Ming terdengar ketika Patriark berubah sedikit pucat ketika dia menghadapi pedang tanpa nama. Anda. Ketika dia mendengar bahwa Lin Ming tiba-tiba membuka mulutnya dan menyikatnya, mata Jian Ming dan kedua murid itu secara alami jatuh pada Lin Ming, dan dia tidak bisa mempercayainya untuk pertama kalinya. Haha. Kemudian salah satu murid paviliun pedang Tibet tampak menghina dan berkata sambil tertawa, Anda hanya semangat setengah langkah. Jika Anda tidak membunuh pemimpin dan wakil pemimpin Kinceng Sekte, Anda tidak cocok untuk salah satu dari itu 3 bakat pedang. Jika Anda membunuh kelima orang, apakah Anda bodoh atau apakah Anda pikir kita semua bodoh? Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming mengangkat bahu, aku sudah memberitahumu yang sebenarnya. Percaya atau tidak, ini urusanmu. Jika kamu tidak ingin membalas dendam, kamu bisa kembali ke tempat asalmu. Petik 1. Bocah, apakah kamu tidak takut mati jika kamu begitu jujur? Pada saat ini, saya tidak bisa membantu bertanya. Memang benar bahwa Jian Ming merasa sangat aneh tentang pengakuan Lin Ming untuk pertama kalinya. Dia berpikir bahwa Lin Ming mencari kematian. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.